Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu bagaimana cara memahami dokumen butir 3 akreditasi. Untuk memahami dan bagaimana cara melengkapi dokumen butir 3 ini, terlebih dahulu mari kita pahami level kinerja yang diharapkan adalah tentunya level 4, yaitu siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab yang membudaya dalam aktivitas sehari-hari di sekolah madrasah. Nah, untuk mencapai level kinerja 4 ini, tentu Bapak Ibu harus memahami dulu apa indikator dan dokumen pendukungnya. Indikator di butir 3 ini adalah intinya perilaku tangguh yang nantinya ditelaah melalui pengerjaan tugas selalu tepat waktu, belajar dengan penuh semangat, dan C, tidak mudah menyerah atau putus asa. Kemudian aspek kedua adalah perilaku bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dapat ditelaah dari pelaksanaan pekerjaan tanpa disuruh dan pelaporan setiap pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk menjawab aspek dan indikator ini, Bapak Ibu, dokumen apa yang harus Bapak Ibu persiapkan agar sesuai dengan indikator yang diminta? Dokumen yang perlu dipersiapkan adalah pertama, portofolio tugas dalam pembelajaran yang mencakup materi dan nilai yang diperoleh siswa, dan yang kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup jenis kegiatan, partisipasi siswa, dan dokumentasi. Dokumen pendukung untuk aspek 1 dan 2 ini sama ya Bapak Ibu, intinya sama. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh seperti ini. Untuk yang pertama, portofolio tugas dalam pembelajaran. Ini contohnya ini Bapak Ibu sekalian, nilai portofolio perorangan atau kelompok. Nanti silakan diisi sesuai dengan mata pelajaran atau sekolah madrasah Bapak Ibu. Ini saya contohkan mata pelajaran IPS. Nama sekolah sesuaikan, pasal nama sekolah madrasah disesuaikan, peserta didik misalnya A, kelas 7A. Seperti ini Bapak Ibu sekalian, tanggal tugas selesai, tanggal tugas yang diharapkan, tanggal penyerahan, kemudian materinya, contohnya membuat makalah yang berjudul perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan pada masa Hindu Buddha di Indonesia serta peninggalannya. Kemudian di sini untuk menjawab, untuk mengetahui indikator-indikator tadi, apakah anak-anak itu tangguh atau tidak, di sini diberikan checklist ya Bapak Ibu, apakah tepat waktu, semangat, tanpa disuruh, ada bukti ya. Misalnya di sini tidak tepat waktu, karena di sini dari mana tahu? Karena diharapkan tanggal 9, tetapi di sini serahkan tanggal 16. Tetapi dia semangat, ya, tanpa disuruh, ya, ada kota ya, misalnya nilai 80. Jadi kalau perorangan nilai 80. Kalau kelompok ya silakan nanti kelompok. Nah, deskripsinya di sini bisa saja diberi keterangan tugas kelompok 1 disimpulkan cukup tangguh dan bertanggung jawab. Kalau nanti semua dijawab iya, berarti tangguh. Ini silakan Bapak Ibu isi ya. Nah, yang bawah saya kira cukup jelas, silakan dilengkapi. Ini perorangan atau kelompok. Nah, nanti hasil ini tentu nanti punya daftar nilai portofolio tugas pembelajaran per kelas. Nah, untuk KOP ini silakan dilengkapi, kemudian misalkan nama peserta didik A, ini portofolio berapa kali Bapak Ibu berikan. Kalau 4 kali misalnya seperti ini hasilnya, rata-rata 85, keterangannya cukup tangguh dan bertanggung jawab atau tangguh. Ya, hasilnya silakan nanti diisi, kemudian yang di bawah juga silakan dilengkapi. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, untuk menjawab dokumen yang aspek pertama. Kemudian ini contoh bukti portofolionya, misalnya dalam bentuk makalah. Nah, misalnya teman-teman guru itu sistematikanya, penyusunannya ada cover, ada kata pengantar dan seterusnya. Lampirannya bisa saja dokumentasinya. Ini hasilnya
hasil portofolio. Silakan nanti dilengkapi. Ini contohnya nanti dibuat yang indah, yang bagus. Bagaimana kreativitas teman-teman semua. Kemudian ini contoh jadwal ekstrakurikuler. Ada apa saja ekskulnya di sekolah madrasah Bapak Ibu, apa ada pramuka, paskibra, dan seterusnya. Pelaksanaannya kapan? Ini misalnya pramuka tiap Rabu pukul 12.30 sampai 14. Pelaksana, seluruh kelas, pelatih, siapa namanya, tempatnya di kelas atau lapangan, dan seterusnya. Yang bawah silakan dilengkapi, dan perlu Bapak Ibu ketahui dan pahami bahwa tiap jenis kegiatan ada bukti laporan. Ini adalah untuk menjawab yang dokumen 2, aspek 2 ya. Kemudian di sini ada laporan kegiatan ekskul. Misalkan pramuka, pelaksana tiap Rabu pukul 12.30 sampai dengan 12. Pelaksana seluruh kelas ini jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh Bapak Ibu di sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian. Tanggal berapa? Kelas 7 sampai kelas 9 kalau SMP. Nah, kalau SD silakan, SDNI silakan diisi sesuai dengan tingkatan sekolah madrasah Bapak Ibu. Materinya apa? Misalnya dasar dharma pramuka, peserta seharusnya 600, yang hasil 598 di kelas, dan seterusnya. Ini dilengkapi sesuai dengan kondisi sekolah madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh dokumentasi kegiatan pramuka, ini di kelas, kemudian ini di lapangan. Di foto dokumentasi silakan disesuaikan dengan tingkatan dan waktu pelaksanaan. Kemudian misalnya berikutnya adalah paskibra, laporan kegiatan paskibra. Tanggal berapa? Rabu A, misalnya materinya gerakan PBB di tempat seharusnya 20, yang ada 20 di lapangan, dan seterusnya dilengkapi. Nah, dokumen kegiatan bisa saja berupa daftar hadir, yang paskibra tadi silahkan dilengkapi, siapa saja, kelas berapa, tanda tangan. Yang bawah dilengkapi pembina, mengetahui kepala sekolah madrasah. Nah, bisa saja dokumentasi latihan paskibra itu, misalkan tadi PBB baris-baris, silakan di foto ya dokumentasinya. Demikian Bapak Ibu sekalian cara memahami dan melengkapi buku 3 ini. Semoga bermanfaat dan sukses menghadapi akreditasi sehingga mendapatkan nilai yang sangat baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.